Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini kita punya segmen baru namanya Bisa Curhat. Dan sekarang kita kedatangan anak muda yang viral. Kemarin ketemu sama Pak Jokowi dan mengutarakan aspirasinya untuk belajar ekspor dengan komunitas Bisa Ekspor. Sekarang orangnya udah datang, let's go. Kita langsung ajak orangnya untuk masuk ke dalam mobil ini dan curhat tentang kemarin kejadian yang terjadi di Bengkalis, Kepulauan Riau. Let's go. Jadi ceritanya gini, Sror, banyak yang nge-tag kan? Iya. Siapa nih? Nah, terus udah gitu penasaran aku sama kejadian kemarin. Iya. Itu kan Pak Jokowi datang ceritanya ke Bengkalis. Itu gimana sih? Boleh diceritain nggak? Awalnya itu apa ya, ada kunjungan ke Bengkalis di kampung aku atau di Riau. Jadi taunya sih apa ya, 3 hari kayaknya sebelum Pak Jokowi datang udah ada info-info nih mau ke situ Pak Jokowinya. Awalnya masih kabar burung lah gitu. Itu berapa hari sebelumnya? Sekitar 3 hari sebelumnya itu. Sekitar 3 hari sebelumnya ini ada info kan. Soalnya gubernur sebelum itu datang ke Bengkalis. Kampungmu? Iya. Ngapain gitu? Ternyata persiapan mau ngecek lokasi. Udah. Akhirnya pas sekitar 2 hari mungkin udah kayak fix Pak Presiden mau datang, udah langsung persiapannya yang lain gitu. Itu tanggal berapa sih aslinya? Apa yang diupload itu pas hari itu? Kayaknya itu 1 hari setelah kayaknya. Dia hari Selasa. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa sih kemarin? Oh, Selasa 20-an lah ya, 27 ya, sekitar segituan deh. Itu. Terus udah gitu pas Pak Jokowi datang, jadi sebenarnya program Pak Jokowi itu mau nanam mangrove ya, kalau nggak salah ya? Iya, nanam mangrove, rehabilitasi tanaman mangrove awal di Bengkalis itu. Udah pas prosesi penanaman, kita kan ada apa ya, jembatan gitu, kayak hampir 1 kilo tuh mau bikin jauh. Pak Jokowi naik di atas, kita pada nanam mangrove di bawah semuanya. Kamu ikutan nanam? Ikut tanam. Oh, ikut nyemplung? Iya, ikut tanam juga di situ. Oke, terus? Pas waktu itu udah jalan ke tengah, terus Pak Jokowi arah balik gitu kan. Langsung beraniin diri aja gitu mau ngomong. Pas saya pengen bicara gitu. Oh gitu? Saya nggak ada skenario, serius. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu lagi ngelewatin gitu, dia jalan lewat di atas jembatan, saya di bawah, memberaniin ini. Aduh. Kamu teriak dari bawah jembatan gitu? Iya, serius. Pas saya izin mau ngomong gitu. Deg-degan gak? Waktu ngomong deg-degan gak? Apa dari awal udah rencana kayaknya mau ketemu Pak Jokowi nih, mau apa? Kalau ketemu mau teriak, mau ngomong gitu. Ada apa tiba-tiba sekelibet, spontan itu? Sempat kepikiran awalnya. Tapi pas ngomong itu nggak ada skenario apa ya gitu, langsung aja gitu. Terus Jadi Pak Jokowi di atas nih, terus kamu teriak, "Pak, saya mau ngomong." Langsung berhenti noleh. Kenapa langsung manggil gitu. Terus langsung disuruh naik ke atas. Iya, seru banget. Udah. Untung ya Pak Jokowi berhenti ya. Berhenti itu, aduh, luar biasa. Pas Pak Jokowi berhenti, terus Pak Jokowi nanya apa? Mau ngomong apa gitu ya? Iya, mau ngomong apa, terus langsung manggil, suruh naik ke atas. Deg-degan gak? Duh, deg-degan banget. Udah terang gitu. Terus pertama kali Pak Jokowi manggil, itu kan duduk sebelahan tuh. Duduk tuh, langsung diajak duduk bareng, ngobrol mau ngomong apaan gitu. Pas saya Asror, saya asli anak dari sini, dari Bengkalis. Saya pengen minta beasiswa nih Pak, juga kesempatan untuk gabung gitu di komunitas ekspor yang ada di Indonesia. Terus udah gitu, apa memang dari awal kamu niatan kayak, Pak, kayaknya saya harus pengen belajar ekspor deh? Iya, awal saya pengen belajar ekspor gitu. Oh, jadi ini kamu minta beasiswa ke Pak Jokowi? Kok berani banget? Apa ya, sebelumnya itu udah kayak, ini kesempatan banget nih. Pak Jokowi itu datang ke kampung gitu kan. Tapi nggak, bener-bener yakin aja gitu. Nggak ada kepikiran, ini ntar ada pas pampres ada apa, nggak kepikiran yang lain gitu. Pokoknya Pak Jokowi pengen ngomong aja Pak Jokowi ya? Yakin aja udah deh. Bismillah aja gitu, langsung beraniin. Nyatanya disambut baik gitu langsung. Dan kemarin sih maksudnya pas Pak Jokowi ngomong, emang kamu mau ekspor apa? Aku nonton ya.
Pak Jokowi nanya, emang kamu punya modal apa? Ya gitu awalnya. Kayaknya deg-degan ya pas Pak Jokowi ngomong gitu. Deg-degan banget. Soalnya kan, apa ya, aku nggak punya basic, kan mahasiswa nih, mahasiswa. Aku ngeliat tuh potensi di kampung itu awalnya kan, dulu sih sempat apa ya, di daerah Bengkalis tuh adalah kayak pengolahan produk. Jadi di Bengkalis kamu kuliah di Bengkalis? Kuliahnya di Depok sini. Oh, kuliah di Depok? Iya, baru semester 1, awal maba banget. Oh, aku kira kuliah di Bengkalis. Enggak. Di mana? Di UI? Enggak, ada Stay Sebi namanya di Depok. Nah, yaudah, baru online juga kan, makanya di kampung gitu. Yaudah, cari kerjaan aja di kampung. Oh, jadi gara-gara semuanya online, akhirnya kamu balik ke Bengkalis? Di Bengkalis posisi. Berapa lama waktu itu sebelum, apa maksudnya, di Bengkalis sudah berapa lama? Maba kan kamu September kan? Iya, September. Oh, dari berarti awal memang di Bengkalis, belum ada ke sini. Dari awal udah online? Awal udah online gitu. Terus udah gitu pas kemarin Pak Jokowi nanya, emang modalnya apa jadi eksportir? Iya Kayak gitu. deg-degan ya? Deg-degan. Jawabnya kan kamu bilang apa? Nggak ada? Nggak, cuma bilang nggak ada, terus mau ngembangin potensi gitu, makanya minta. Oh, jadi sebenarnya kayaknya Pak Jokowi ini belum nangkep yang kamu bilang kayaknya ya. Pas itu mau eksporin produk-produk lokal sebenarnya. Gitu. Pak Jokowi pikir kamu tuh udah punya barang gitu ya. Makanya akhirnya untung apa ya, dibilang pengen menjembatani gitu. Nah, bener itu. Oh, Pak Jokowi baru, oh maksudnya ini ada kebutuhan, iya, ini ada barang gitu ya. Iya, kalau nggak gitu kayaknya Pak Jokowi kayaknya nggak nangkep deh. Bener. Dikira kayaknya, wah Astrof nih udah punya produk nih, udah punya apa nih. Tapi awal mula kamu kepikiran kayak, saya pengen ngembangin usaha lokal daerah deh, itu awalnya gimana? Apa emang dari dulu udah pernah kepikiran? Awalnya sebelum bilang ke ekspor gini ya, dulu kan apa ya, ngelihat masyarakat di kampung itu kayak taraf hidupnya gitulah, perekonomiannya bisa dibilang masih bawah gitu, masih rendah. Penghasilan mereka tuh cuma cukup untuk biaya makan, ibaratnya dari hari ke hari, minggu ke minggu gitu, belum mikirin yang lain, ke pendidikan, dan itu timbul apa ya, rasa peduli aja gitu dengan masyarakat. Rata-rata komoditas di sana apa? Kalau di Bengkalis, saya kan di Pulau Bengkalis nih, itu ada kelapa juga. Di Bengkalis kayaknya banyak kelapa juga ya? Kelapa sih paling itu. Terus udah gitu berarti yang saat ini komoditas kamu mau ambil apa? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Kan nggak mungkin bisa semua nih. Kira-kira apa yang kamu mau coba pelajarin? Kayaknya komoditas kelapa sih. Komoditas kelapa? Di sana banyak banget ya? Banyak kelapa. Kalau kelapa kan produkturnya banyak tuh. Kira-kira apa yang kamu mau ambil? Maksudnya kan nggak mungkin semua dulu kan? Kayaknya pengolahan kayak sabut kelapa juga bisa, atau gula kelapa gitu. Di sana dibuang-buang ya? Kalau sabut kelapa itu kayak bener-bener nggak ada harganya gitu untuk bakar-bakar, serius. Iya, karena kan mereka ngambilin kopra ya, dagingnya diambil, kulitnya ditumpuk-tumpuk jadi gunung, terus dibakar. Masyarakat desa tuh belum apa ya, belum paham. Nah, teredukasi dengan hal itu. Jadi mungkin karena juga nggak jarang itu kan orangnya melakukan ekspor, untuk hal-hal yang seperti itu dianggap kayak nggak ada itu harganya. Beneran nggak ada harganya ya? Beneran. Kayak di rumah itu kan, saya di kampung juga nih. Ya itu untuk bakar sampah, kan bisa ngidup api itu. Bakar sampah, serius. Padahal itu permintaan di Cina ini loh, unlimited loh. Nah, itu juga. Dan harganya ya, meskipun memang kalau kita lihat jadi added value sih tinggi, cuman kan Indonesia belum punya, bilangnya apa ya, pengolahan sampai ke ujungnya. Jadi untuk saat ini kita masih ngolah sampai bal-balan yang aku suka share itu loh. Itu kan sekilonya 3.300 rupiah. Bayangin, kamu sekarang seton itu kan 3.300.000. Di sana coba kalau diolah jadi berapa ribu ton kan? Kalau misalnya dibuang-buang. Tapi kamu akhirnya pas kamu bilang kayak, Pak saya pengen ekspor gitu ya, pengen ada rasa ngebuktiin ke Pak Jokowi nggak? Pengen banget. Pak saya bisa loh. Iya gitu, pengen banget. Tapi waktu itu kan kamu dikasih nomor ajudannya ya? Itu kalau misalnya ada, kalau kamu udah sukses segala macam, kamu bakalan lapor gak? Ya pastinya dong, untuk apa ya, Pak terima kasih ya terima Pak kasih tiketnya gitu ya. Nah sebelumnya nih mau ngucapin juga terima kasih ke Pak Jokowi, juga ke Ko Julio nih. Terima kasih bener. Pak Jokowi saya pada best sih. Gak nyangka banget tuh, peduli banget Pak Jokowi sama anak muda Indonesia, peduli banget gitu sama masyarakatnya, gokil, keren sih. Dan aku ngelihat kayak Pak Jokowi itu support eksportir banget, karena beliau adalah
eksportir. Eksportir juga. Iya, beliau pun eksportir. Jadi kalau misalnya sekarang kayak kamu pikir ekspor tuh susah, gimana Pak Presiden kita aja eksportir. Bener. Sampai hari ini aku juga masih ngeliat perusahaannya pun masih aktif gitu, meskipun udah nggak dipegang sama Pak Jokowi kan. Tapi kalau aku ngeliat gitu ya, saat ini kan market di Indo udah penuh. Terus kalau barang-barang, khususnya barang-barang kayak komoditas lokal, mau jual di lokal juga mau dijual ke siapa kan? Iya, benar. Tapi akhirnya kamu udah mulai ini belum? Udah mulai susun rencana belum, kayak kedepannya mau jadi apa, terus mau ngapain setelah pulang dari Jakarta belajar ekspor? Udah ada sih secara garis besar gitu ya. Kalau secara garis besar benar. Ini balik dari ini mau kayak survei lagi yang benar-benar detail ke lapangan, cari. Kalau secara data kan aku udah punya kayak beberapa gitu, yang secara umum lah gitu kan, masih pengen ke Bengkalis, ke Banten, ke daerah-daerah yang lain, apa sih yang bisa dikembangkan gitu. Kita juga punya kayak buah-buahan, kayak nanas gitu juga banyak di sana aku yang panen gitu, tapi kayak nggak bisa dijual saking banyaknya gitu, membusuk, udah dibiarin gitu aja. Kasian ya? Kasian banget. Petani udah susah, nggak ada harganya. Iya, makanya itu. Tapi aku kan tadi ada buka pertanyaan tuh Asror di Instagram ya. Ini pertanyaannya lucu-lucu kan aku bilang, nih ada yang mau nanya Asror gak? Terus udah gitu ada pertanyaannya lucu nih Asror, aku bacain ya. Waduh. Semalam mimpi apa bisa ketemu Pak Jokowi? Aduh. Loh, semalam mimpi apa bisa ketemu Pak Jokowi? Mimpi nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener. Waktu itu pas ngomong itu kayak mimpi. Pas ngomong yang mimpi itu kayaknya. Wah gila ya. Maksudnya 1 banding berapa juta kamu dapat kesempatan itu. Bener. Kan? Makanya kamu ada nggak sih kepikiran kayaknya ini kan nggak mungkin kebetulan, pasti kamu kita tahu nih Tuhan udah ngerancangin nih sampai kamu ketemu Pak Jokowi, kamu di Jakarta belajar ekspor. Kamu harusnya yakin banget ya kayak ini kayaknya jalannya bener nih, Tuhan udah kasih di awal, udah bener-bener ngebantuin bisa ketemu Pak Presiden. Jadi gini sih, dulu awalnya apa ya, aku tuh punya mimpi gitu, sekaligus harapan dan doa supaya punya manfaat untuk orang banyak. Dan itu awalnya dari apa ya, dari SD juga udah pengen bermanfaat gitu, SD, SMP sampai SMA, tapi masih belum ke arah nih mau bermanfaat dalam sisi apa, dalam bidang apa. Pas SD nih aku pernah punya kayak cita-cita gitu kan, pengen jadi presiden kayak Pak Jokowi gitu. SD gitu kan, masih kecil, pengen bener-bener gitu, kayak membantu masyarakat lah gitu kan, kayak presiden. Terus SMP naik lagi, pengen jadi tentara, terus pengusaha juga awalnya. Ke SMA makin kuat nih, pengen jadi pengusaha juga. Cuman pengusaha yang berguna gitu ya. Pengusaha yang berguna gitu. Awalnya masih bingung juga, masih abstrak gitu. Usaha, tapi usaha sekarang udah mulai ini ya. Udah alhamdulillah udah mulai terarah juga sih dikit-dikit. Betul, makanya kan yang aku kadang-kadang suka bilang kayak ekspor tuh nggak cuman untung, karena kamu coba bayangin di Bengkalis kamu ekspor 10 kontainer sabut kelapa. Ada berapa ratus orang coba yang terbantu kan? Bener. Dan kalau aku pengen nanya, waktu kamu ngambil kuliah di Depok gitu ya, itu jurusannya jurusan apa? Manajemen bisnis kan. Wih, pas dong. Ini baru bener kamu bisa manage barang-barang yang di daerah yang tidak termanfaat dengan baik, kamu mau olah gitu ya. Iya. Tapi kalau aku boleh nanya lagi, nih pertanyaannya lucu-lucu nih Sron. Siap. Bentar, mana ya? Kalau misalnya potensi selain kelapa, itu potensi apa lagi yang ada di Bengkalis? Buah-buahan, nanas gitu. Ada karet juga sih, ada sebenarnya karet. Apalagi ya? Ada sih banyak potensi. Tapi mungkin ini kali yang kamu lihat kan barang-barang yang bisa dikerjakan awal gitu ya, maksudnya kalau karet kan butuh pengolahan, butuh investasi dan lain-lain. Kalau misalnya kelapa gampang ya. Kelapa termasuk gampang. Apalagi Bengkalis Kepulauan Riau ya. Bengkalis masuk Riau. Masuk Riau ya. Bengkalis Riau. Dan kalau misalnya kamu tahu tuh di Riau itu punya perkebunan kelapa terluas dan terbesar di dunia. Jadi kayak ya memang kalau misalnya bicara soal kelapa ya nggak akan pernah ada habisnya.
Dan udah gitu enaknya kelapa adalah panennya itu nggak ada musim. Karena saking banyaknya, Stror. Jadi dia tuh panen setiap hari. Kan sebenarnya kalau misalnya panen kelapa tuh per 3 bulan. Saking banyaknya pohon kelapa, itu kan nggak mungkin sekali panen banyak kan. Iya. Jadi mereka ada yang ditahan. Jadi ini panen 1 hari lebih cepat, 1 hari lebih lama. Jadi setiap hari tuh pasti petani tuh panen. Wow, keren. Itu sebabnya kalau misalnya bicara soal kelapa, khususnya di Bengkalis tuh bahan baku tuh nggak mungkin habis. Dan pembelinya juga nggak mungkin habis, Bro. Kelapa itu. Tinggal kamu jadi sebenarnya kan dotnya udah ada, tinggal connecting the dotnya yang penting. Nah, itu tuh yang sebenarnya kamu habis ini belajar, pulang eksekusi. Dan sebenarnya aku udah ada banyak cara gimana caranya kamu bisa bikin pabrik tanpa pakai uang sendiri. wow, amin. Ada caranya dan aku pernah melakukan di Halmahera Utara. Bisa bikin pabrik tanpa pakai uang sendiri. Gitu. Cuma kalau misalnya di video ini jangan terlalu vulgar, nanti takutnya ntar, oi, kok gitu sih? Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan, gitu. Nanti mungkin habis turun habis itu aku bakal kasih tahu gimana caranya kamu bisa bikin pabrik tanpa itu. Tapi kan minimal kamu dapat awareness dari pemerintah daerah bahwa ada satu anak muda hebat pengen ngebangun daerahnya dan pengen bawa barang-barang di daerah tuh ke internasional kan gitu kan. Iya. Harusnya sih kamu dapat support baik dari pemerintah daerah. Makanya ini sih obrolan itu cuma lebih ke penasaran, nanti habis ini selesai kita baru ngebahas tekniknya. Tapi ada nggak sih bilangnya apa ya, kata-kata motivasi atau penyemangat buat teman-teman yang kayak di posisimu gitu lah, kayak lagi bingung mau ngapain. Kan yang tadi kamu bilang kamu abstrak nih. Benar-benar. Tapi saat ini kan udah mulai kelihatan polanya gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak motivasi buat mereka tuh yang saat ini tuh lagi abstrak juga? Ada sih satu dari guru saya ya, bilangnya gini, kalau kita pengen sukses, kita bantu orang lain untuk sukses. Kalau kita pengen punya perusahaan yang besar, kita bantu UKM kecil untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita pengen bahagia, yaudah kita bahagiain orang lain. Wah. Jadi bener-bener apa ya, apapun yang kita lakukan untuk orang lain, in the good side gitu, itu akan balik lagi ke kita gitu. Wow. Jadi intinya tetap bermanfaat dan semangat aja gitu. Jangan mudah ke apa ya sama orang lain. Udahlah fokus ke apa yang pengen kita lakukan. Wow, gitu. keren. Jadi kalau misalnya mau punya profit, mendingan pikirin kalau orang lain, petani-petani itu harus punya profit dan hidup lebih baik. Itu mah urusan Tuhan yang maha luas inilah ya, yang ngebantu kita nanti gimana ya. Wah, keren banget. Thank you Sror buat waktunya. Nanti kita habis sini bakal bahas-bahas banyak soal ekspor dan potensi-potensi di Bengkalis. Thank you Nico. Thank you juga.